Para pemirsa Jumantara, pada hari Sabtu tanggal 19 April tahun 2025, Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, pada hari Sabtu, Haji Edi Kanedi dari fraksi Partai Demokrat menggelar reses masa persidangan, di Gedung Graha Singosari Komplek Parmindo Cimahi Selatan. Reses tersebut dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang berasal dari 2 kelurahan, Kelurahan Melong dan Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi. Bapak-bapak pemangku kepentingan atau ibu-ibu yang menyangkut di PKK, di RT, di RW, jangan henti-hentinya saat keinginan usulan masyarakat yang ingin disampaikan melalui pemerintah, jalur aspirasinya, kedekatan dengan saya bisa melalui saya, kedekatan dengan anggota dewan yang lainnya bisa melalui Pak Agung, katakannya ada Pak Agung Rohama Sidik, ada Pak Agung Yudaswara. Jadi semuanya itu terkoneksi, terfasilitasi. Cuman yang selalu di mana-mana juga keinginan kita selalu kepentok atau kepental dalam segi anggaran. Prihatin kan kalau sudah begitu, karena perencanaan yang begitu mulus, besar, tinggi cita-cita kita, saat sudah melihat anggaran tidak memadai, ya kita harus terus dada. Ya mudah-mudahan kalau hari ini atau ke depan yang per hari ini tidak bisa, ke depan mudah-mudahan bisa. Sehingga harus menciptakan sumber-sumber potensi daerah yang menghasilkan. Tentunya dalam pemikiran Bapak Ibu sendiri akan ada kreativitas menyampaikan, nih Pak Wali, potensi untuk pengembangan ekonomi di Kota Cimahi, sampaikan. Dan nanti pun memang anggota dewan bakal menampung aspirasi dari Bapak Ibu, mungkin walaupun terbatas, karena memang kalau tidak dibatasi nanti keinginan membludak, kemampuan terbatas, sehingga tentunya harus ada pembatasan. Poin yang juga ingin disampaikan terkait pernah dengar perluasan wilayah atau penataan wilayah, mudah-mudahan Bapak Ibu paham, karena dengan 3 kecamatan secara aturan undang-undang Cimahi belum memenuhi aturan sepenuhnya, sehingga wajib menambah 1 kecamatan. Dengan menambah 1 kecamatan tentunya menambah potensi penghasilan PAD. Nah itu yang diharapkan.
Kalau saja ada kecamatan dengan penataan yang ada dari wilayah yang tersedia, itu juga sangat mungkin. Tapi kami berpesan atau saya berpesan dari DPRD, harap dari masyarakat juga mendukung, mensupport, sehingga nanti jalannya kebijakan itu yang digulirkan oleh pemerintah Kota Cimahi melalui pemerintah Kota Cimahi diantaranya dengan DPRD dan Wali Kota ini jadi terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, jalan underpass untuk Gatot Subroto itu yang satu. Terus juga terkait pembangunan Labkesda yang ada di Ciberem. Ya mudah-mudahan dengan adanya Labkesda tersebut kita saat butuh pemeriksaan kesehatan bisa difasilitasi oleh pemerintah Kota Cimahi dengan alat yang canggih. Selanjutnya hal-hal yang lain terkait dengan keadaan yang sekarang reses Pak Edi. Wow, keren hari ini katanya. Ada yang bilang itu ya? Benar nggak? Keren nggak? Keren itu sebetulnya karena saya jeli. Jadi ada cerita nih, karena harus diceritakan. Saya kan biasanya reses naik kos Pak. Ya biasa-biasa sajalah di rumah aspirasi. Tapi kan sekarang gedungnya muni agreng, peserta nasakil jarang. Saya biasanya hanya 100, 200, ini 300. Kenapa? Menggulirkan kaitan dengan penyaji atau penyedia jasa harus dengan e-katalog. Artinya zaman elektronik saat kita harus memesan tempat atau gedung atau tenda yang melalui e-katalog. Sedangkan para pengusaha tenda di wilayah Ngowong sampai saat ini rasa-rasanya ada yang belum e-katalog. Sehingga kalau saya, Pak, udah aja Pak Iman kita kliknya pakai ini tenda seperti biasa supaya irit. Ternyata sekretariat menyampaikan, Pak, bisa dua alternatif. Kalau itu kepentok, Bapak tinggal lihat paku, tapi dengan sarana prasarananya yang memang gedung persewaan, tidak boleh di gedung sendiri. Di saat keputusan itu sudah mutlak, pilihan saya awalnya yang pertama tidak disetujui, yang biasa nekos. Sekarang kan keren, gede-gedean gitu loh gitu. Nah sekarang mah gede-gedean loh, saya langsung daftar, langsung ngeklik. Pak Iman, bantu selesai, kegiatan boleh dilaksanakan di gedung. Ya pasti kalau fasilitas itu datang dari pemerintah dan boleh dilaksanakan, pilihan saya karena yang pertama ingin ngirit, ingin efisien, tidak diakomodir karena e-katalognya belum ada, saya memilih gedung Graha Singosari. Tepuk tangan untuk Graha Singosari dan untuk kita semua. Apakah ke depan akan berlanjut atau saya juga ketergantungan karena eksekutor itu eksekutif. Kami mah hanya menyampaikan, memohonkan. Ini Dewan badai reses. Kumaha ieu mekanisme tenda, panggung, sound system, sarang kursi disodoran gitu. Ke depan saya juga belum tahu. Kalau dipandang oleh masyarakat ini pemborosan, ini bagian yang dibahas nanti di DPR. Betul? Iya. Tapi kalau buat masyarakat menyenangkan, mungkin terus dilanjutkan. Karena nanti akan ada poli. Ada wartawan di sini, ada Kang Bubun, ada wartawan yang lain, Pak Hermawan. Tentunya ini bunyinya akan tersampaikan. Sehingga ini dipandang lebih baik atau dipandang boros, saya juga akan mengakui. Tapi pasti bapak-bapak enak, di rumah sudah dijemplok, naon gitu. Ya, kalau sudah leluasa keuangan APBD pemerintahan, memang keren seperti itu. Terus yang berikutnya, karena dari partai ini pernah Pak Edi maknya aja di Cimahi alihan saya hari tiga alihan atuh saha mangga gak bersaingan bebas kan hak siapapun, tapi lamun abdi dia darunggu kepada provinsi Sulawesi bade moal bade moal. Nah,
hari aku badai, amin, mudah-mudahan jadi kenyataan ya, amin, amin. Selanjutnya kalau generasi berikutnya ke siapa? Saya juga ngajak Pak Iman majulah di Molokai. Kan Demokrat harus ada perwakilan regenerasi. Pak Iman kan ada Manet Mayong. Ya lamun kawidian masukan putra abdi kesalin suka dia ya pertama tapi ya hari karya mah kan nggak ada salahnya, nggak ada yang salah, yakin seperti itu juga kalau memang ada ridho Allah ya Allah ya Allah, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak ingin panjang-panjang karena makin panjang juga makin siang. Kira hiburan, kira ayah nyanyi,